Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya dalam channel WDS Family. Kali ini saya mau berbagi resep nih. Resep apa? Resep donat penul anti gagal. Oke, ini dia penampakannya yang sudah jadi ya guys. Tuh kan menul-menul banget. Dan ini pastinya anti gagal banget ya guys. Oke, pertama-tama kita siapin dulu bahannya ya. Di sini ada 2 gelas tepung terigu protein tinggi, 2 butir kuning telur, kita pakai kuningnya aja ya, dan 3 sendok susu bubuk, 1 gelas air putih, dan 2 sendok makan gula pasir. Dan ini juga ada ragi roti ya atau fermentan, ada 1 sendok teh garam dan 4 sendok makan margarin. Saya pakai margarin merek Blue Band ya guys, karena emang wanginya lebih enak. Oke, setelah bahan-bahannya sudah siap, kita siapkan tempatnya ya guys, tempat buat mengadon adonan donat. Pertama kita ambil gelas yang sudah berisi 2 sendok gula pasir. Nah ini mau kita tambahin 1 gelas air putih ya. Biasanya saya pakai airnya diganti dengan air susu fresh milk ya. Berhubung saya lupa waktu ke pasar nggak beli dan males mau balik lagi ya, ya udah pakai air juga nggak apa-apa guys, bisa. Yang penting sudah ada susu bubuknya ya. Nah, kita tambahin 1 sendok lagi instan atau biasa kita sebut dengan fernipan ya. Kemudian jangan lupa kita aduk ya guys, supaya gula pasirnya larut. Nah, kita aduk sampai gula pasirnya larut ya. Kemudian kita tutup dulu ya raginya supaya bereaksi atau mengembang. Nah, setelah sudah bereaksi, kita masukkan 2 gelas tepung terigu ke dalam wadah ya. Kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur, dan juga 3 sendok susu bubuknya. Lalu kita aduk supaya bercampur ya. Nah, setelah bercampur, kita masukkan air ragi tadi ya guys. Kita masukkan perlahan, sedikit demi sedikit, lalu kita aduk dulu. Karena tingkat kelembapan tepung itu berbeda-beda ya. Ada yang cepat lembab, ada yang berangsur, jadi kita airnya juga berangsur ya, jangan sekaligus. Nah, setelah itu kita masukkan seluruh sisa airnya ya. Dan kita aduk sampai tercampur ya guys. Di sini kita tidak perlu memakai mixer ataupun mengulen dengan sekuat tenaga ya guys. Karena di sini saya pakai teknik yang cukup dicampur-campur aja, diaduk-aduk sampai setengah kalis dulu ya. Nah, setelah diaduk-aduk, teksturnya bakal seperti ini ya guys, agak lengket.
namun sudah terlihat lembut ya. Ini kan kita ngaduknya nggak lama-lama banget, cukup beberapa menit aja tuh, sampai teksturnya lengket seperti itu ya. Kemudian kita tambahkan 3 sendok margarin tadi, dan 1 sendok teh garam halus, lalu kita aduk-aduk lagi, campur sampai setengah kalis ya, sampai si margarin menyatu dengan adonan tadi. Cukup dibolak-balik aja sekitar 5 menit. Nah, setelah dicampur kayak gini nih teksturnya, tuh kan udah kelihatan lembut banget, cuman ini emang belum kalis ya, ini masih setengah kalis. Kalau udah setengah kali seperti ini, kita diamkan dulu selama 10 menit dengan ditutup plastik ya. Bisa menggunakan plastik wrap atau plastik apapun ya. Yang penting dia tertutup. Oh ya, di sini saya beri waktu tambahan 10 menit lagi ya. Jadi total 20 menit. Kita tunggu sampai 20 menit. Oh ya, di sini saya menambahkan 10 menit lagi ya guys. Jadi total 20 menit. Nah, setelah 20 menit adonan bakal mengembang 2 kali lipat nih, seperti ini ya. Tuh penampakannya. Adonan mengembang 2 kali lipat dari adonan pertama ya. Tuh. Kemudian siapkan wadah yang lebih besar. Kita bisa pakai nampan atau apapun ya yang lebih besar, dan jangan lupa kita taburin dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Kemudian kita pindahkan adonan yang setengah kalis tadi ya, yang sudah mengembang. Emang teksturnya dia agak lengket ya guys. Tapi ini udah kelihatan lembut banget ya adonannya. Nah, di sini kita ulen aja sebentar aja, nggak ada 5 menit. Kita ulen dengan tepung supaya lebih kalis ya. Tuh kan, sebentar banget udah kelihatan kalis, sudah nggak menempel. Ini belum ada 5 menit ya kita mengadon. Biasanya kan kita ngadon sampai tangannya capek tuh. Ini cuman di adon sebentar aja, nggak ada 5 menit udah kalis sempurna tuh. Kemudian kita bulatkan adonan. Kemudian di sini akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Di sini saya potong menjadi 25 bagian. Buat kalian terserah ya mau potong jadi beberapa bagian. Semakin sedikit semakin besar, dan semakin banyak semakin kecil. Ini nanti hasil donatnya itu agak besar-besar ya. Jadi 25 potong. Di sini adonannya udah terasa lembut banget kalau dipegang. Jadi kita udah tahu banget ya nanti hasil kualitas donatnya seperti apa, kita sudah tahu.
Dari adonan pertama aja udah bagus banget. Nah, ini dia yang sudah dipotongin. Kemudian kita bulatkan adonan. Kita bulatkan supaya dia lebih halus ya dan bulat sempurna. Gak usah lama-lama, cukup sebentar aja dia udah bulat sempurna dan teksturnya halus. Tuh, kelihatan kan? Kita bulatkan di seluruh potongan donatnya ya. Cukup dilipat-lipat dan dibulat-bulat sebentar aja. Jika adonannya bagus, dia bakal cepat kalis ya. Tuh, cepat mulus. Dan jangan lupa dialasi tepung terigu ya bawahnya supaya tidak lengket. Ini momen yang paling saya suka ya, membulat-bulat adonan yang squishy banget, lembut banget, dan menul-menul banget ya. Kita bulatkan satu persatu dengan telaten, sabar. Nggak usah gerusa-gerusu, yang penting hasilnya maksimal. Nah, ini dia yang sudah dibulatin semua ya. Kemudian kita tutup lagi dengan plastik dan kita diamkan lagi selama 10 menit ya guys, supaya adonannya mengembang. Jangan lupa kita rapatkan pinggiran plastiknya supaya benar-benar rapat ya, dan adonannya cepat mengembang. Dan setelah 10 menit adonannya sudah mengembang nih, tuh kan kelihatan. Nah, kalau dipegang itu dia teksturnya membal ya, ditekan dia akan balik lagi. Kemudian kita ambil satu bagian donat. Dan kita juga menyiapkan potongan kertas kotak seperti ini ya. Jangan lupa kita taburi dengan tepung dulu supaya tidak lengket. Oh iya, tujuannya memakai kertas kotak seperti itu supaya memudahkan kita memindahkan donat yang sudah mengembang ke dalam wajan ya, supaya tidak meleot atau tidak berubah bentuk. Setelah itu kita pipihkan. Kita tekan sedikit, lalu kita bisa cetak menggunakan cetakan donat seperti ini ya. Oh ya, selain memakai cetakan donat, saya juga merekomendasikan kalian bisa menggunakan jari untuk menekan tengahnya, membolongi tengahnya, atau juga bisa menggunakan spluit ya. Di sini saya memakai cetakan donat agar bentuknya lebih rapi dan juga lebih simpel pastinya. Nah, adonannya ditekan, kemudian pinggirannya kita sisihkan dulu ya. Kita tekan perlahan untuk mengeluarkan adonannya dari cetakan ya. Tuh, hasilnya bulat sempurna kan?
Dan simetris juga ya bolongannya kalau menggunakan cetakan donat. Dan sisa adonan tengahnya kita bisa sisihkan juga untuk kita jadikan menjadi sate donat ya. Dan setelah semua donat terbentuk, maka seperti inilah hasilnya. Tuh, hasilnya rapi, besarnya sama, juga bolongannya simetris ya kalau menggunakan cetakan donat. Kemudian kita tutup lagi dengan plastik dan kita diamkan selama 5 menit aja ya. Cukup 5 menit aja, nggak usah lama-lama karena kita cuma mau ngembangin sedikit aja. Kalau kelamaan nanti adonannya juga jelek guys. Jadi nanti kalau udah digoreng dia bakal cepat mengempis. Dia akan peot gitu loh, mengkerut kalau kelamaan mengembanginnya. Oke, di sini saya sudah nyiapin minyak goreng dan dipanaskan dengan api kecil ya. Nah, kita ambil satu bagian donat yang sudah mengembang. Lalu kita masukkan ke dalam minyak yang sedikit panas ya, jangan yang terlalu panas, dengan api kecil. Jangan lupa menggunakan api kecil aja ya, jangan menggunakan api sedang atau besar, karena nanti donatnya gampang gosong. Donat kedua sudah masuk. Donat ketiga, oh ya, di sini saya menggunakan wajan datar ya, karena saya nggak punya wajan datar yang besar, jadi saya pakai wajan datar yang kecil aja, nggak apa-apa. Sedang sih ini, nggak kecil banget. Kenapa memakai wajan datar? Karena menurut saya itu hasilnya lebih sempurna ya. Dan di wajan ini cuman cukup masuk 5 donat aja ya guys. Tuh, sudah mulai mengambang, cantik sekali. Kita geser-geser sedikit. Oh iya, ada tips nih. Kalau adonan donatnya dia menggembung saat digoreng, kita bisa menusuknya dengan tusukan sate atau bisa dengan garpu ya, supaya adonannya tidak mengepis nantinya. Jadi setiap ada gelembung kita tusuk-tusuk gelembung kecilnya. Dan ada tips lagi nih guys, dalam penggorengan kita nggak boleh membolak-balik adonan terlalu banyak ya, karena itu dapat menyerap minyak lebih banyak. Cukup 2 kali balik aja atau sekali balik ya. Nah, kita tunggu sampai bawahnya itu agak kuning kecoklatan, baru kita balik sekali aja. Kemudian sudah deh, kita angkat. Kita geser-geser supaya tidak sempit ya, karena emang adonannya kan semakin lama semakin mengembang. Nah, itu tuh penampakannya yang sudah kuning kecoklatan ya, bawahnya sudah kuning kecoklatan, agak belibet nih ngomongnya. Nah, warnanya cantik banget kan guys, tuh udah kelihatan white ringnya. Tanda donat kita berhasil itu kelihatan dari white ringnya ya. Tuh, cantik banget warnanya. Dan donatnya juga menul-menul banget ya, sesuai judulnya. Kita tunggu lagi bawahnya sampai kuning kecoklatan juga ya, kemudian kita angkat. Nah, kita boleh intip-intip nih, udah coklat belum ya? Tuh, sebentar lagi. Nah,
ini nih sepertinya sudah coklat dan kelihatan banget kan tuh white ringnya, dan pastinya montok banget, ini super menul banget donatnya. White ringnya jelas banget kan. Kita habis menggunakan tusuk sate seperti ini ya, ini sangat membantu sekali dalam mengangkat donat. Tuh, hasil 5 donat penggorengan pertama yang super menul sekali, gemes banget niatnya. Penggorengan kedua pun kita pakai cara yang sama ya. Kita ambil satu bagian donat yang sudah mengembang, kita masukkan. Ciri adonan yang bagus itu donatnya sudah ringan ya. Kalau diangkat sudah ringan, kalau dimasukin ke dalam minyak ringan juga. Jangan lupa menggunakan api kecil aja. Dan setelah proses penggorengannya sudah selesai, kita mau nyiapin berbagai macam toppingnya nih. Di sini saya menyiapkan ada coklat glaze dengan varian red velvet dan juga tiramisu ya. Kemudian saya di sini ada topping keju craft cheddar. Ada juga sprinkle coklat rasa matcha. Ada meses dan juga ada kacang ya. Pertama-tama kita ambil donatnya dulu, kemudian kita aduk-aduk coklat glaze-nya supaya lembut, dan kita masukin. Dan jangan lupa kita goyang-goyang supaya coklat glaze-nya halus ya. Kemudian mau saya tambahkan dengan topping keju craft cheddar ya. Ini varian topping terfavorit sih, emang seenak itu ya, keju craft cheddar itu. Saya selalu menggunakan keju craft cheddar dalam makanan apapun, seperti nastar, kastengel, apapun itu, pokoknya nggak mau ganti keju kalau nggak keju craft. Karena emang seenak itu ya, keju craft itu lebih creamy, susunya lebih kerasa dan lebih gurih bentuknya. Dan di sini saya sengaja ngasihnya yang banyak banget, sangat melimpah kejunya. Dan yang kedua mau pakai topping apa ya? Yang kedua ini aku bakal kasih topping red velvet dulu deh. Coklat glaze-nya yang varian red velvet dulu. Kita ambil satu donatnya, dan kemudian kita kasih coklat glaze yang red velvet dulu. Dan di sini saya kasih topping kacang ya. Dan di sini mau saya kasih topping kacang ya. Dan oke, ini dia penampakannya yang sudah dihias semua ya. Lucu-lucu banget kan, cantik-cantik banget, dan juga tentunya rasanya enak banget loh. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video dari saya ya guys. Sampai ketemu kembali, bye-bye.